baru pertama kali ya kak ya. Kalau kesan di sini bersih, worth it sih buat yang mau berkunjung ke sini. Nah, memang dulu pernah kesini dan merasa puas aja. Banyak juga mungkin dari tendanya juga tenda banyak, terus banyak juga tempat-tempat buat makan, spot-spot fotonya juga beberapa, bisa naik juga ke bukit jadinya ya. Mungkin mau nyobain lagi ke sini. Pantai Indrayati ini terkenal akan kebersihannya, Mbak. Jadi ini pantainya bersih, nggak ada sampah-sampah dan cocok buat main anak-anak. Kalau untuk kelebihan seafood yang dijual di tempat Mbak Noni ini apa aja kelebihannya? Fresh Kak kalau di sini, kita goreng di sini Kak. Hari yang paling ramai itu biasanya di Pantai Indrayanti ini hari apa aja Mbak? Sabtu Minggu, weekend aja. Kalau harian sepi Kak. Dulu itu ramai sekali, sekarang itu hari Minggu kadang saya tuh dapat 100 atau 200, mungkin 60-70. Dulu itu mulai dari 2011 itu satu hari sampai mencapai 2,5 Mbak. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini kita akan menuju ke salah satu pantai di Kabupaten Gunung Kidul yang sudah terkenal dan merupakan salah satu pantai terbaik di Yogyakarta dengan pantai berpasir putih, pemandangan alam yang indah di sekitar pantai dan mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Nah, pantai ini bernama Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti. Nah, Pantai Indrayanti merupakan salah satu dari deretan pantai-pantai indah di Gunung Kidul yang berlokasi di Kelurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak menuju Pantai Indrayanti dari kota Yogyakarta sekitar 65 km dan dari kota Wonosari sekitar 25 km. Nah, dari sisi akses menuju lokasi sudah sangat mudah dijangkau. Kemudian untuk jalannya menuju lokasi juga sudah cukup baik ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan Google Map untuk menuju Pantai Indrayanti. Nah, seperti apa dan bagaimana kondisi terkini dari Pantai Indrayanti di tahun 2026 ini, terutama setelah munculnya beberapa wisata baru dan viral beberapa waktu lalu, sehingga memberikan lebih banyak alternatif wisata di Gunung Kidul seperti Gesing Wonderland, Oblik Sea View, Picnic Land, Drini Park, dan On The Rock. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Pantai Indrayanti di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Baron Tepus atau Jalan Pantai Selatan Jawa. Kita sedang bergerak ke arah timur. Di depan kita ini ada pertigaan ya. Jadi arah ke kanan ini akan menuju Pantai Krakal. Nah, Pantai Krakal ini terletak di Kelurahan Ngestirjo, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Pantai Krakal merupakan pantai di Kabupaten Gunung Kidul dengan garis pantai terpanjang, serta merupakan salah satu pantai legendaris seperti jalan yang sedang kita lalui saat ini, yang merupakan jalan yang pertama kali ada yang menghubungkan deretan pantai-pantai di Gunung Kidul sebelum dibangun alternatif jalan lain seperti jalan JJLS. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa untuk memasuki kawasan wisata Pantai Gunung Kidul, maka kita akan dikenakan biaya retribusi 15.000 per orangnya untuk 23 wisata pantai. Dari Pantai Baron hingga Pantai Watu Lawang, termasuk ketika kita akan berwisata di Pantai Indrayanti. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya. Arah ke kanan akan menuju wisata Pantai Selili dan Pantai Sadranan. Nah, untuk Pantai Sadranan sendiri ini adalah objek wisata pantai dengan pantai berpasir putih yang terkenal dengan kegiatan snorkeling dan bermain kano karena mempunyai karakteristik pantai dengan air laut yang relatif tenang ya dibanding dengan pantai-pantai yang lain. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan kita saat ini, terlihat bentang alam yang sangat indah, khas dan unik yang bentuknya berupa bukit-bukit kecil berbentuk kerucut yang merupakan ciri khas bentang alam Kars.
Nah, kawasan Kars ini membentang dari bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri. Dan inilah yang disebut dengan Gunung Sewu atau Canonical Hill Gunung Sewu. Nah, pengertian dari Kars sendiri adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang terutama pada batuan karbonat atau batu gamping sebagai akibat dari proses pelarutan. Nah, pada tahun 2015 UNESCO mengakui kawasan Kars Pegunungan Sewu sebagai kawasan warisan dunia dalam UNESCO Global Geopark. Nah, perlu teman-teman ketahui ternyata Kabupaten Gunung Kidul ini lebih dari setengahnya merupakan kawasan Kars ya, tepatnya sekitar 807 km persegi atau 53% dari luas keseluruhan Kabupaten Gunung Kidul, yaitu 1483 km persegi. Nah, karena kondisi alamnya yang didominasi berupa batuan kars atau kapur, maka saat musim kemarau Gunung Kidul sering mengalami kekeringan karena minimnya air permukaan serta letak air bawah tanah yang sangat dalam ya. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berjalan ke arah timur di Jalan Baron Tepus atau Jalan Pantai Selatan Jawa. Di sebelah kanan kita ini ada Pantai Somadeng, dan lokasi dari Pantai Indrayanti sendiri ada di sebelah timur dari Pantai Somadeng. Nah, kalau kita perhatikan lokasi dari Pantai Somadeng maupun Pantai Indrayanti yang berada di sebelah timurnya ini persis berada di pinggir Jalan Baron Tepus yang merupakan jalan utama menuju lokasi wisata pantai. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan ya dari wisata pantai di sini. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah tiba di Pantai Indrayanti. Tepatnya kita berada di Desa Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa berkenaan dengan penamaan pantainya, sebenarnya pantai ini bernama Pantai Pulang Sawal ya, bukan Pantai Indrayanti. Jadi penamaan Indrayanti itu sendiri berasal dari kebiasaan masyarakat yang memang datang di sini melihat kafe atau restoran yang ada di sini ya, dan pintu masuknya itu bertuliskan Indrayanti. Dan nama Indrayanti sendiri itu berasal dari nama pemilik resto atau kafe yang ada di sini. Nah, sampai sekarang masyarakat lebih mengenal pantai ini dengan nama Pantai Indrayanti. Nah, teman-teman, lokasi kita sekarang berada di ujung barat Pantai Indrayanti ya, dan di sini cukup ramai ya, karena memang lokasinya cukup teduh ya. Jadi banyak wisatawan yang menikmati pantai sambil berteduh di sisi barat Pantai Indrayanti. Nah, Pantai Indrayanti ini merupakan pantai berpasir putih, dan pantai ini meski dikunjungi banyak wisatawan, namun terlihat di sini dikelola dengan baik ya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang tersedia, termasuk keberadaan sampah yang biasanya banyak dijumpai di pantai-pantai dengan jumlah pengunjung cukup banyak. Namun di pantai ini tidak terlihat sama sekali ya. Nah, pantai ini juga terlihat sangat indah ya, dimana di sisi kanan dan kirinya ini diapit dua buah bukit. Di sisi kanan ada Bukit Watu Gilap, kemudian di sisi kiri atau di sebelah timur pantai ada Bukit Karang. Nah, di depan kita ini adalah Resto Indrayanti dengan konsep resto semi outdoor, dan di depannya terdapat tempat duduk unik yang bentuknya semacam tenda warna putih setengah lingkaran. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini terdapat aliran air kecil yang diduga merupakan anak dari sungai bawah tanah ya, namun tersingkap di atas permukaan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, cuaca siang hari ini terpantau sangat cerah
dengan suhu di kisaran sekitar 32 derajat Celcius. Dan kalau kita perhatikan dari sisi ombak, hari ini ombak juga terpantau cukup kecil ya, dengan kondisi laut saat ini sedang surut. Nah, sehingga kondisi ini sangat cocok ya untuk bermain air, khususnya buat anak-anak. Namun meski demikian, kita tetap harus waspada ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan terus menyusuri pantai ya ke arah timur. Dan dengan cuaca yang sangat terik seperti siang hari ini, kehadiran payung-payung di tepi pantai di sebelah kiri kita tentunya akan sangat bermanfaat buat wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai namun tidak kepanasan. Nah, kalau kita perhatikan yang menarik dari jumlah pengunjung yang saat ini mendatangi Pantai Indrayanti terlihat tidak sebanyak dulu ya, meski hari ini adalah hari Minggu. Dan saat ini kita sedang berjalan di antara payung, dan di sisi ini juga kalau kita perhatikan beberapa payung terlihat masih kosong ya, tidak ada pengunjung ataupun wisatawan yang menempati payung-payung, terutama yang berada di sebelah kanan kita teman-teman. Nah, menurunnya kunjungan wisatawan di Pantai Indrayanti ini menurut kami juga tidak terlepas dari banyaknya wisata-wisata baru di Yogyakarta akhir-akhir ini yang bermunculan dan menjadi viral, sehingga otomatis akan memecah jumlah kunjungan wisatawan. Nah, meski demikian dari fasilitas baik itu tempat makan, penginapan, tempat parkir, musola ataupun toilet di Pantai Indrayanti ini masih sangat baik. Termasuk kebersihan pantai juga sangat baik ya, sehingga menurut kami pantai ini masih sangat recommended untuk dikunjungi. Nah teman-teman, ini adalah suasana di timur Pantai Indrayanti. Terlihat di sini ada Bukit Karang Gunung Kidul. Nah kemudian di bawahnya terlihat bebatuan karang yang ditumbuhi lumut berwarna hijau yang nampak ke permukaan. Dan di sini terlihat pula banyak yang bermain air, mencari ikan-ikan kecil, atau sekedar mengamati biota-biota pantai. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Maaf, dengan Bapak siapa? Ini Bapak Mangku Hartono. Sebagai salah satu penyedia jasa dari sewa tikar dan payung ya Bapak ya? Oh iya, betul. Kalau untuk biayanya berapa aja Bapak? Oh, wisatawan itu 25. Terus mungkin kalau sekarang itu udah menurun, Mbak. Soalnya apa? Dampaknya Drini on the rock itu semakin berkurang sini. Dulu itu ramai sekali, sekarang itu hari Minggu kadang saya tuh dapat 100 atau 200, mungkin 60-70. Tahu Mbak? Terus kalau dulu itu mulai dari 2011 itu satu hari sampai mencapai 2,5 Mbak. Masya Allah. Iya. Dalam menyewakan tikar ini payung dulu ini bisa padahal, sehari 2.500.000 Bapak? Iya. Alhamdulillah Padahal ya. masih 20.000 harganya. Sekarang itu 25. Mungkin kalau lebaran itu 30.000 sini. Tapi sekarang aduh, ini susah. Kemarin aja situ sebelah situ dapat 3, padahal hari Sabtu. Alhamdulillah ini ya saya dapat 300 lebih. Jadi dengan adanya wisata baru seperti On The Rock dan Drini Park ini sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan Sangat sekali yang sangat ke sekali. Pantai Indrayanti ya Bapak ya. Khususnya Indrayanti. Menurut Bapak, kelebihan Pantai Indrayanti dibanding dengan pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul ini apa aja kelebihan Pantai Indrayanti Bapak? Kelebihan Pantai Indrayanti itu bersih, terutama bersih. Ya terus tata tertib itu normal. Seperti apa Bapak? Contohnya tata tertib yang normal tadi. Contohnya sampah-sampah itu setiap Jumat harus dibersihkan untuk kelompok. Itu Pantai Indrayanti. Jadi nggak berserakan kecuali ada sampah dari tengah laut, ada pasang mendadak itu nggak bisa dinganu. Kalau hari-hari biasa sampah harus dipunguti, terus setiap hari Senin sampah dibuang. Biaya operasional udah siap untuk sampah.
pembuangan sampah. Kalau Ya. untuk di Pantai Indrayanti Gunung Kidul ini, hari apa yang paling ramai di tahun 2026 ini, Bapak? Liburan tahun baru sama lebaran haji. Lebaran ya. Itu baru rame. Kalau hari-hari Minggu ini enggak terlalu rame, Mbak. Cuma biasa-biasa aja. Ini agak peningkatan sedikit. Dari minggu-minggu kemarin ada peningkatan sedikit. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Pantai Indrayanti setiap hari semakin banyak wisatawan yang berkunjung dari wisatawan Jogja maupun luar Jogja, Bapak ya. Iya, amin amin. Mbak. Ya. Selamat sore kakak berdua. Oke, selamat sore. Halo. Mau dengan kakak siapa? Sanjaya. Aku Pia, Pengunjung atau wisatawan dari mana kak? Dari Lampung. sama juga. Wow, kenapa kakak-kakak berdua tertarik mengunjungi Pantai Indrayanti di Gunung Kidul ini kak? Kalau saya sih karena dulu pernah kesini waktu mau liburan ke Jogja, pernah kuliah juga di Jogja, jadinya beberapa kali pernah kesini. Kalau dulu kan memang ramai, apalagi kan di Gunung Kidul ini kan pantainya pasir putih semua ya, jadinya cukup menarik gitu. Kenapa kak tertarik mengunjungi Pantai Indrayanti Gunung Kidul? Jujur ini baru pertama kali ya kak ya. Kalau kesan di sini bersih, worth it sih buat yang mau berkunjung ke sini. Lalu kenapa kakaknya memilih Pantai Indrayanti ini? Padahal di Gunung Kidul banyak pantai-pantai yang lebih bagus atau mungkin lebih luas mungkin ya kak ya. Kenapa tertarik memilih Pantai Indrayanti ini kak? Mungkin karena dulu pernah kesini dan juga cukup tertarik karena memang dulu pernah kesini dan merasa puas aja. Banyak juga mungkin dari tendanya juga tenda banyak, terus banyak juga tempat-tempat buat makan, spot-spot fotonya juga beberapa, bisa naik juga ke bukit, jadinya ya mungkin mau nyobain lagi kesini karena udah pernah nyoba, jadi tertarik apa ya, kayak udah puas aja. Selain di Pantai Indrayanti ini kakak-kakak berdua akan berkunjung atau mau liburan kemana aja sih di Jogjanya kak ini? Kalau di Jogja mungkin ini kan tadi baru pagi sampai Jogja itu memang ke Pantai Indrayanti ini dulu, nanti besok mau ke Prambanan, Candi Prambanan, terus nanti malam mau ke Malioboro juga sih. Mungkin kalau wisatawan yang berkunjung ke Jogja kalau belum ke Malioboro mungkin belum afdol mungkin ya kak Iya ya? bener lagi. Betul. Jogja emang identiknya sama Malioboro. Malioboro ya kak ya? Yang disukai tentang Jogja apa kak? Dari lingkungannya, orang-orangnya ramah. Terus wisatanya bagus-bagus, banyak. Terutama sih Malioboro. Mungkin kenangannya sih kalau saya pasti ya, karena dulu sempat di Jogja, jadi ya dari segi wisata, dari segi tempat, semuanya memang ngangenin Jogja. Satu kata untuk Jogja apa kak? Istimewa. Sama istimewa. Oke kakak berdua, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat berlibur di kota Jogja kakak berdua. Selamat sore. Selamat sore mas. Selamat sore. Maaf dengan mas siapa? Aji, sama Mas Aji. Sebagai salah satu fotografer di Pantai Indrayanti ya. Iya, saya fotografer di Pantai Indrayanti ini. Kalau untuk di Pantai Indrayanti ini biaya jasa fotonya berapa aja mas? Untuk per fotonya di Pantai Indrayanti itu per foto 5.000. Dikirim ke HP, nanti bisa dipilih untuk per fotonya 5.000 sama kayak pantai lain. Lalu kalau untuk di Pantai Indrayanti ini spot atau waktu yang disarankan untuk pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung ke sini itu spot terbaik itu kalau dari pagi dari jam berapa sampai jam berapa dan sore dari jam berapa sampai jam berapa mas? Untuk spot terbaik itu dari pagi jam 6 sampai jam 8 itu udah mentok.
Kalau sore biasanya dari jam 3 sampai jam 5 atau menuju jam 6. Lalu kalau untuk atau menurut Masnya sebagai salah satu fotografer di Pantai Indrayanti ini, spot foto yang paling estetik atau paling bagus atau instagramable itu dari atau di sebelah mana aja, Mas? Untuk paling instagramable di sini bisa atau di batuan situ. Menurut Masnya sebagai salah satu fotografer di Pantai Indrayanti ini, kelebihan Pantai Indrayanti dibanding pantai-pantai yang banyak ada di Gunung Kidul ini apa aja, Mas? Di Pantai Indrayanti ini terkenal akan kebersihannya, Mbak. Jadi di sini pantainya bersih, nggak ada sampah-sampah dan cocok buat main anak-anak. Ya, bisa rombeng, pokoknya cocok. Rekomend. Satu kata untuk Pantai Indrayanti Gunung Kidul ini apa, Mas? Bersih. Oke, Mas. Bersih, memang bersih sih Pantai Indrayanti Gunung Kidul. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Maaf, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Noni. Ya, Mbak Noni sebagai salah satu penjual atau UMKM yang ada di Pantai Indrayanti Gunung Kidul ya, Mbak ya? Nggih. Tempat Mbak Noni jualan apa aja sih, Mbak? Itu ada udang, cumi, kepiting, ikan balur, wader ada. Wow, macam-macam seafood ada di tempatnya Mbak Noni ya. Iya. Lalu kalau untuk harganya itu dari harga mulai berapa aja Mbak Noni? Di 30 ribuan per seperempatnya. Contohnya apa aja yang seperempat 30.000 itu, Mbak? Ada udang, kepiting, ada wader, ikan balur. Kalau cumi di 35. Seperempat kilonya ya, Mbak? Iya, Ya? seperempatnya. Mbak Noni, kalau untuk pengunjung atau wisatawan yang ingin membeli di tempat Mbak Noni ini, apakah ada minimal pembelian mungkin seperempat kilo atau Oh, minimal apakah? minimal satu on di 15 ribuan. Wow, murah ya Mbak ya. Jadinya Ya. bisa 15.000 sudah mendapatkan makanan seafood tentunya Mbak ya. Saya. Yang paling best seller atau paling banyak dibeli wisatawan itu makanan seafood yang apa aja Mbak Noni? Yang udang, Kak. Udang biasanya sama cumi. Lalu kalau untuk kelebihan seafood yang dijual di tempat Mbak Noni ini apa aja kelebihannya? Fresh, Kak, kalau di sini. Kita goreng di sini, Kak. Jadi makanan yang dijual di tempat Mbak Noni dijamin ini ya Mbak ya, Dijamin fresh di sini, karena ya. homemade dan juga langsung digoreng Iya, atau dibakar ya gorengnya Mbak di ya. sini, ya. Lalu yang hari yang paling ramai itu biasanya di Pantai Indrayanti ini hari apa aja Mbak? Sabtu Minggu, weekend aja. Kalau harian sepi, Kak. Dengan adanya wisata baru seperti di On The Rock dan di Dreamy Park ini, apakah ada perbedaan pengunjung yang mengunjungi ke Pantai Indrayanti ini Mbak? Ya lumayan agak sepi daripada yang dulu ya. Kalau sana udah penuh baru kesini ramainya. Jadi memang ada ini ya, Ada pengaruh pengurangan. penurunan ya Mbak ya? Iya. Iya, terima kasih banyak Mbak Noni atas Iya, waktunya. Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami siang hari ini di Pantai Indrayanti Gunung Kidul Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.